Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa STMIK Triguna Dharma. Nah, inilah dia tampilan awal pada Microsoft Word. Ada bagian-bagian seperti file, home, insert. Di sini saya sudah sediakan gambar untuk membagi ke dalam beberapa kelompok dari fungsi-fungsi tersebut. Baik, ini dia gambarnya yang sudah saya buat. Untuk menu, untuk fungsi pertama, kelompok ada pada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar, mana sih Quick Access Toolbar itu? Kita langsung ke wordnya aja. Ini dia. Quick Access Toolbar ini adalah menu cepat. Jadi pada menu ini bisa kita ubah atau custom, kita mau tambahkan atau hapus. Untuk di bagian defaultnya di sini ada fungsi Ctrl Z atau undo, ada repeat, ada print preview and print, insert halaman baru, insert pack, dan save untuk menyimpan. Di sini kita bisa custom. Nah, kita klik arah panah di sampingnya. Yang tanda centang ini berarti dia tampil di bagian sini. Yang tanda centang ini. Jadi ketika kita mau menghilangkan fungsi save pada Quick Access Toolbar ini, kita tinggal hilangkan tanda centangnya saja. Kita contoh klik. Nah, maka fungsi save tadi hilang. Untuk mengaktifkannya kembali, menampilkannya, kita klik kembali save. Baik, dia muncul lagi. Ternyata banyak fungsi yang bisa kita simpan di sini. Kita klik lagi, kita klik more command. Nah, bagian sini adalah fungsi yang sudah kita tampilkan di bagian sini. Nah, di sini masih banyak fungsi yang bisa kita tambahkan. Di antaranya ada add hyperlink, add table, align left, dan lain-lainnya. Masih banyak ini, ada paste spesial. Tergantung kebutuhan saja. Semua sama menambahkan copy untuk menyalin sesuatu, menyalin huruf ataukah menyalin kata. Lalu saya add. Nah, dia muncul di sini. Ketika saya oke, maka dia akan tampil di bagian sini. Oke. Baik. Fungsi copy sudah tampil di sini. Baik, itu dia untuk Quick Access Toolbar. Kita ke menu selanjutnya, yakni nama dokumen. Nah, nama dokumen itu dia ada di bagian sini. Jadi seumpama kita mau menyimpan nama dokumen, secara default nama dokumennya akan menjadi dokumen 1. Kalau kita ingin merubah nama ini, berarti kita harus merubah nama filenya. Nah, kita ke fungsi selanjutnya, yakni menu bar. Menu bar ini ada menu bar file, home, insert, design, layout, reference, my links, review, view, help, dan lain-lainnya. Untuk bagian ini, Foxit Reader PDF, GoTools, dan Enterprise, saya tambahkan ini. Jadi ada aplikasi saya install, jadi dia ada tambahan. Mungkin kalau Microsoft Word default dia nggak ada ya. Jadi masing-masing
menu bar ini dia memiliki submenu lagi. Nah, kalau home dia submenunya ada clipboard, font, paragraf. Nanti kita akan pelajari ini. Insert, ada membuat tabel, memasukkan gambar. Di desain itu membuat tema dan lain-lain, layout, reference dan lain-lainnya. Itu dia. Jadi bagian sini adalah menu bar dan bagian bawah sini adalah submenunya. Baik, kita ke menu selanjutnya. Ini submenu yang sudah saya bahas tadi, submenu. Kita pindah saja. Pengaturan jendela. Baik, bagian sini. Jadi pengaturan jendela ini ada 3, ada minimize atau memperkecil ukuran jendela, ada restore down atau mempersempit ukuran jendela, ada close artinya menutup halaman kerja atau Microsoft Word ini. Kita contoh minimize, kita klik minimize. Baik, maka dia akan menyusut ke bagian toolbar di sini. Dan untuk menampilkannya kembali kita harus klik. Oke, itu dia fungsi minimize. Nah, untuk fungsi restore down dia akan menyempit, bukan menyusut dia, tapi dia hanya mengecil saja dari ukuran jendela. Baik, dia akan mengecil begini. Oke. Nah, kalau kita ingin mengembalikannya lagi, kita klik menu maximize ini. Itu dia fungsi ya. Untuk yang ketiga ini fungsinya adalah close atau menutup halaman kerja Microsoft Word. Kita klik, maka dia akan menutup. Untuk membukanya kembali kita harus buka atau klik 2 kali lagi shortcut di desktop ini. Baik, kita kembali. Nah, kita berpindah ke fungsi selanjutnya, ke scroll bar ini ya. Scroll bar ini dia bahasa Indonesianya itu penggulung, disebut penggulung. Jadi dia menggulung dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi karena tampilan Word ini tidak bisa ditampilkan secara utuh, masih ada bagian di bawahnya, jadi inilah fungsi scroll bar untuk melihat bagian bawah yang masih tersisa. Oke, selanjutnya kita pindah fungsi selanjutnya ke zoom. Jadi zoom ini ada tanda minus sama positif. Jadi minus ini dia adalah zoom out, positif ini zoom in, berarti dia memperbesar R. Kita contoh, saya tulislah contoh, kita perbesar awalnya 100%, kita klik, maka dia akan semakin membesar, halaman kerja itu akan semakin membesar. Untuk menguranginya kembali kita klik zoom out beberapa kali, tergantung kebutuhan. Kita bisa juga klik di sini, kita pilih mau berapa persen tampilannya, kita coba 75%, atau kita bisa ketik di sini 50%, kita klik OK, dia akan mengecil seperti ini. Oke, saya kembalikan ke 100% normal. Oke, nah itu dia fungsi zoom. Kita ke fungsi selanjutnya, mengatur tampilan halaman kerja di bagian sini. Jadi di pengaturan tampilan halaman kerja ini ada 3 tipe, ada red mode, ada print layout, dan mode web layout. Kita coba ke red mode. Red mode ini ketika kita membuat sebuah karya tulisan, ini sangat bagus kita gunakan, jadi gampang untuk membaca karena sangat banyak tulisan. Print layout, oke, ini tampilan normal, default, jadi kita membuka Microsoft Word. Tampilan web,
tampaknya seperti ini, tidak ada batas pengetikan, jadi semuanya putih di bagian halaman kerja. Baik, kita kembali ke print layout aja, default. Oke, kita pindah ke fungsi selanjutnya, ke status bar. Status bar ini menampilkan status pada yang terjadi pada halaman kerja. Jadi status pack 1 of 1 ini kita berada pada halaman 1 dari satu halaman. Nah, kalau saya buat halaman kedua, ini sudah ada 2 halaman. Halaman 1 dan ini halaman kedua. Oh, hilang ya. Kita buat baru lagi. Inspect. Yang ini halaman 2. Baik. Saya ke halaman 1. Tulisannya adalah pack 1 of 2. Berarti Anda berada pada halaman 1 dari 2 halaman. Jadi kalau saya pindah ke halaman kedua, berubah jadi pack 2 of 2. Berarti artinya Anda berada pada halaman kedua dari 2 halaman. Baik. Untuk 4 word ini dia berarti menampilkan ada 4 kata yang kita tulis. Berarti ada 4 kata, itu halaman, 1 kata, 1 berarti sudah 2 kata. Di halaman kedua ada halaman lagi, berarti sudah ada 3 kata, dan 2 adalah kata keempat, berarti ada 4 kata. Baik, ini Indonesian berarti dia bahasa. Oke, kita pindah ke fungsi selanjutnya. Ruler atau penggaris atau alat ukur. Jadi di bagian sisi kiri dan atas ini ada alat ukur, jadi kita bisa tampilkan, bisa juga hilangkan. Alat ukur ini berfungsi ke kita ketika kita mau membuat sebuah gambar atau shape. Untuk menghilangkan tampilan ruler ini jika tidak dibutuhkan, kita ke menu view roll, maka dia akan hilang, roll tadi akan hilang. Untuk menampilkannya kembali kita centang roll. Kembali. Oke, kita pindah ke fungsi selanjutnya, halaman kerja. Halaman kerja itu yang ini ya, yang putih, dia kayak model kertas. Di halaman kerja ini adalah tempat kita semua mengetik apa yang harus kita ketik, membuat makalah, membuat skripsi, membuat tesis, semua ada di sini. First line indent. Apa itu first line indent? First line indent biasanya adalah paragraf pertama yang menjorok ke arah dalam. Contoh singkatnya seperti ini. Nah, ini adalah first line indent. Adalah jarak dari batas kertas menjorok ke arah dalam, tapi hanya paragraf pertama pada tulisan baris pertama saja. Nah, begitupun dengan paragraf kedua seperti ini ya, first line indent bisa kita atur. Ini contoh first line indent. Nah, cara melakukan yang benarnya kayak gimana sih? Sebenarnya cara yang tadi juga sudah benar. Kita tinggal geser saja first line indentnya sesuka hati kita sesuai dengan ukuran. Tetapi pada kasus-kasus tertentu kita ke paragraf kedua, ketiga, dan keempatnya kadang-kadang kita nggak suka sama itu ukurannya, ada beda-beda tipis lah antara paragraf 1, paragraf 2 dengan paragraf-paragraf selanjutnya jika kita menggunakan cara tersebut. Lagi pula misalkan ada kita baca peraturan, misalkan peraturannya itu misalkan first line indentnya 5 ketuk. Nah, 5 ketuk ini sering salah tafsir. Ya, 5 ketuk ini misalkan kita ngetuk 5 kali untuk mendapatkan first line indent. Kita klik di sini, lalu kita ketuk 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, di sini kita cek, di sini ada 5 titik. Nah, ini menurut saya cara seperti ini kurang tepat karena jaraknya terlalu kecil.
jelek ya. Berbeda dengan kalau kita atur misalkan ukuran 1 atau 1,5 atau 2 atau terserah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di kampus Anda atau di sekolah Anda. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu dengan spasi manual alias diketuk 5 kali itu kurang tepat. Nah, ada juga cara dengan menggunakan tombol tabulasi, tombol tab pada keyboard Anda. Silahkan tekan tombol tab, ada tulisan tab, TAB di situ, silahkan ditekan 1 kali seperti ini. Nah, ini kita mendapatkan first line indent yang lumayan baik ya. Nah, tetapi bagaimana sih cara mengukur benar-benar pas first line indent sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, saya tidak menyalahkan cara dengan menggunakan tab 1 kali. Tetapi kalau kita klik tab 1 kali lagi, maka baris kedua ketiganya akan ngikut. Nah, pada kasus-kasus tertentu ini kurang pas kita pakai cara-cara seperti ini. Nah, bagaimana sih cara yang benarnya? Kita bisa sangat mudah sekali cara yang benarnya. Kita tinggal klik aja ribbon menu home, kita masuk ke ribbon paragraf di sini, kita klik tombol tanda panah kecil di sini. Nah, di sini pada indentation, di sini ada spesial klik first line. Nah, di sini ada ukuran 1,27. Ukuran 1,27 ini adalah ukuran yang dari Microsoft Office-nya. Jadi sangat universal, sangat standar jika Anda pakai ukuran 1,27 ini. Bisa kita klik OK. Nah, ini adalah ukuran yang benar 1,27. Nah, pada paragraf yang berikutnya pun Anda bisa sesuaikan ukurannya 1,27 semua. Klik spesial, klik first line, klik OK. Pada paragraf selanjutnya pun sama, klik di sini, klik paragraf, klik spesial, klik first line 1,27, klik OK. Bagaimana sih kalau kita ingin menggunakan ukuran-ukuran yang lainnya? Oh, mudah saja, tinggal ganti aja angkanya. Contoh, misalkan kita klik lagi di sini yang paragraf pertama, klik tanda panah kecil. Di sini sudah first line indentnya 1,7, kita misalkan ingin jadi 5 cm misalkan. Pura-puranya 5 cm lalu klik OK. Nah, ini sudah bisa sesuai dengan yang kita inginkan first line indentnya. Coba kita dengan menggunakan tab ya. Di paragraf selanjutnya pengen 5 nih ceritanya, pengen 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah nggak karu-karuan. Lihat, nggak bisa. Ini selalu baris kedua, ketiganya selalu ngikut. Nah, jadi sekarang Anda bisa menggunakan first line indent yang benar dengan menggunakan fitur di dalam ribbon paragraf. Selamat mencoba.